Saya akan mempresentasikan kamera DSLR bagian depan. Ini ada tombol rana. Jika ditekan separuh akan mengaktifkan fungsi AF. Jika ditekan sepenuhnya akan melepaskan rana. Selanjutnya ada pengurangan mata merah. Ini akan mengaktifkan lampu kilat built-in dan save timer untuk menetapkan timer. Selanjutnya ada dudukan lensa. Menghubungkan kerangka lensa dengan kamera. Selanjutnya ada indeks dudukan lensa sebagai tanda apabila lensa dipasang atau dilepas. Ini ada tombol pelepas lensa, digunakan untuk mengunci atau melepas lensa. Ini ada mirror di dalam sini. Ini digunakan untuk memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Selanjutnya ada lampu kilat built-in. Ini untuk menangkap pemandangan yang redup cahaya. Di sini saya akan memperkenalkan kamera bagian atas. Yang pertama ini saklar fokus mode, digunakan untuk menetapkan mode ke automatic atau manual. Yang kedua adalah tali gantung. Masukkan tali ke bagian satu ini dan yang satunya lalu kencangkan. Yang ketiga adalah hot shoe. Ini adalah terminal untuk memasang unit lampu kilat eksternal. Yang ini adalah zoom ring. Putar zoom ring untuk mengubah focal length. Yang ini adalah mode dial. Putar dial ini untuk memilih shooting mode. Shooting mode dibagi menjadi dua zone. Yang pertama creative zone, menetapkan fungsi menurut pengguna. Yang kedua basic zone, memilih pengaturan yang sesuai pemandangan yang dipilih. Yang ini adalah main dial. Ini adalah dial multiguna yang memungkinkan Anda melakukan berbagai tugas seperti menyesuaikan nilai pengaturan syuting. Yang ini adalah focus ring. Apabila kamera benda dalam manual fokus, putar ring ini untuk menyesuaikan fokus. Yang ini adalah saklar daya. Ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan daya kamera. Saya akan menerangkan kamera DSLR bagian layar. Yang ini namanya shooting mode. Kegunaannya adalah menampilkan teks atau ikon yang berkaitan dengan shooting. Yang ini namanya kecepatan rana. Kegunaannya adalah menampilkan interval waktu selama rana terbuka, meninggalkan nilai parameter akan memperpendek interval waktu shutter untuk tetap terbuka. Yang ini namanya level baterai. Kegunaannya adalah menampilkan level sisa baterai dengan ikon baterai di sini menunjukkan status saat level baterai masih penuh. Yang ini namanya sisa bidikan. Kegunaannya adalah menampilkan sisa bidikan gambar atau memori. Yang ini namanya kualitas bidikan gambar. Kegunaannya adalah menampilkan kualitas bidikan gambar atau pixel. Yang ini namanya nilai ISO. Kegunaannya adalah ISO speed yang lebih tinggi akan lebih memudahkan untuk menangkap bidikan. Ini namanya nilai aperture. Nilai ini menunjukkan hingga sebatas apa bila aperture di dalam lensa terbuka. Nilai yang lebih kecil berarti aperture terbuka lebih lebar, yang kemungkinan cahaya dapat ditangkap. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan bagian belakang kamera DSLR. Ini bagian viewfinder. Ini adalah jendela kecil pada kamera. Yang kedua, monitor LCD. Gambar akan ditampilkan di sini. Tombol menu untuk menampilkan menu yang sesuai fungsi kamera. Kemudian tombol playback untuk memutar gambar yang sudah pernah Anda tangkap. Tombol ISO speed untuk mengatur sensitivitas cahaya. Tombol set memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai item menu. Tombol erase untuk menghapus gambar yang tidak diinginkan. Tombol tampilan atau DSP untuk mengatur tampilan. Knob untuk mengatur kejernihan gambar sesuai penglihatan Anda. Tombol pemilihan titik fokus untuk masuk ke mode autofokus.
saya akan menjelaskan bagian samping kamera DSLR. Ini namanya terminal remote control. Ini menghubungkan perangkat kamera dengan perangkat eksternal.